Pemirsa Dafika TV yang budiman dan berbahagia, kembali Dafika TV di acara Cak Notak. Pak Susilo, banyak cerita Pak Susilo tadi, sampai saya lupa menanyakan kasus-kasus terorisme, kejadian-kejadian terorisme yang ada di Lampung, yang sepertinya Lampung ini juga menjadi tempat persinggahan, persembunyian, pergerakan para terorisme yang cukup masif, karena beberapa titik itu ada tempat-tempat tumbuh kembang dari terorisme di Lampung ini. Contoh seperti ada yang namanya Zulkarnain alias Aris bin Sumarsono. Nah, kebetulan binnya sama dengan saya, yang ada di Purbolinggo. Kemudian pada saat ada perampokan yang dilakukan oleh terorisme di Gadingrejo, juga kejadian-kejadian lain. Bahkan ada penggalangan dana melalui kotak-kotak amal yang rupanya terafiliasi kepada terorisme sebagai bahan untuk mencari dana, sehingga pada saat itu pemerintah tidak memperbolehkan penitipan tempat kotak amal di rumah makan, di masjid-masjid, musola, dan tempat-tempat umum. Artinya mereka melakukannya ini dengan sangat luar biasa, terstruktur, dan rutinitas. Dengan adanya dititipkan ke musola, rumah makan, dan lain sebagainya, artinya mereka ini berkelompok. Tidak sendiri, bukan 1, 2, 3, 4 orang. Nah, apakah jaringan ini bisa terputus dengan pencegahan, shock terapi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini? Dan apa sih yang menyemangati mereka sampai mereka mau melakukan itu? Silakan Pak Susilo. Terima kasih Pak ya. Saya dulu 2013-14 saya di Jakarta sebagai Satgas Anti Terorisme yang menyidangkan beberapa perkara Mujahidin Indonesia Barat, Mujahidin Indonesia Timur, kelompok-kelompok Solo ya, dan beberapa banyak Taifah Mansurah. Jadi Taifah Mansurah itu artinya mereka kelompok-kelompok kecil sel-sel terorisme. Ada sel-sel di ya, mereka itu tidak terhubung, hanya tujuannya sama, ingin menegakkan negara Islam, salah tapi dengan kekerasan. Salahnya mereka mau tujuannya mungkin mulia menurut dia, tapi caranya salah. Mau nyumbang masjid, toko ngerampok, kira-kira gitulah. Nah, jadi itu kira-kira secara ringkas begitu, sehingga mereka melakukan perampokan. Perampokan untuk penggalangan dana, bagaimana meneror, mengebom kanan kiri. Jadi sudah ngerampok, tinggal ngebom. Kira-kira gitu. Nah ini kemarin tadi Pak nanya ya, di Gadingrejo. Ini kebetulan 2013. Ini nggak tahu nih. Dan mereka ini beragam ya usianya juga ya? Beragam, karena rekrutmen ada tingkatan. Jadi gini, ada memang mereka sudah tingkatnya, sudah militan. Nah ini orangnya ini. Mungkin sekarang dia lihat, mungkin ini orangnya. Pak Sukri ini. Dari yang sudah militan, karena Pak Susilo yang menangani, setelah mereka dikenakan hukuman badan dengan ditahan, apakah kemudian setelah ditahan itu mereka sadar dan tidak mengulangi perbuatan itu? Jadi sekarang itu kan ada BNPT ya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Tapi kemudian di provinsi itu dia berupa bukan badan ya, FKPT, Forum Komisi Penanggulangan Terorisme. Jadi mereka diambil dari beberapa pihak kemudian menjadi FKPT. Seharusnya kita ini harus di Lampung ini terutama Pemda itu harus karena doktrin. Jadi rekrutmen itu adalah diawali dengan salah memahami ayat Al-Quran. Buktinya apa yang disampaikan tadi? Pada tanggal 10 Desember 2020, itu Zulkarnain yang ditanyakan tadi adalah askar panglima perang dari jemaah Islamiyah
yang mengarsitekturi, yang merakit bom Bali. Rancang ya. 18 tahun kemudian dari 2002 di bom Bali 1 dan 2, sementara yang lain ketangkep, ya kan? Amroji dan sebagainya ketangkep. Yang menjadi arsitek perakitan bom ketangkepnya kok ya di Lampung, ya. 18 tahun kemudian. Dan saya sangat prihatin 6 bulan yang lalu di Salamsari, Purwosari, wilayah Lampung Timur. Dia tertangkap karena dulu menerima di rumahnya Zulkarnain, baru divonis beberapa bulan yang lalu. Kan ini sayang ini. Mengapa Mas seperti itu? Karena dia tidak pernah tahu. Oleh karena itu, dari RT, kemudian ke kelurahan atau ke desa, mari kita sama-sama mengedukasi sama-sama apa ciri-cirinya orang yang seperti itu. Ciri-cirinya dia menyalahkan pemerintah terus. Pokoknya asal dia selalu menyalahkan pemerintah. Nah, itu harus diawasi. Mulai itu kita curiga. Apalagi terus masuk ayat-ayat Al-Quran. Dalam buku saya ini seringkali saya bahas, kemudian saya lanjutkan dengan buku saya yang lain. Ini berhubungan. Jadi ini mengenal aliran agama moderat dan radikal. Jadi kalau orang sudah radikal, apa itu? Mau menangnya sendiri, itu kita harus curigai. Mulai kita ngomongnya diajak ngobrol, atau dia ini nggak mau bergaul, sembunyi-sembunyi. Ternyata malam-malam ada tamu. Nah, oleh karena itu RT, nah itulah cara-cara mereka. Dia tidak mau bergaul hanya tertentu. Ya kan siang dia kayak seperti Zulkarnain ini kan jualan nangka. Kalau si Zulkarnain yang di Probolinggo itu jualan seperti alat-alat dapur, pisau dan sebagainya, dia main ke sana. Nah, Upi Lawanga yang di Rumbia, ya, itu arsitek itu yang juga ada bunker, ya, di situ membuat rakitan bom supaya di bawah bebek nggak kelihatan, dia jual bebek tertangkap di bawah ini. Jadi jangan dikira kita ini kadang-kadang nggak peduli dengan lingkungan. Oleh karena itu, saya terima kasih ini Pak Marsono, ini ownernya, ya kan, sekaligus presenter yang nanyakan. Dia ketemu saya, nelpon. Saya kok kecolongan di kampung sendiri. Saya sudah ke Australia, sudah ke Filipina, belajar tentang terorisme global. Lah kok kampung sendiri saya di Lampung, kebobolan dengkotnya teroris, ketangkaplah askar Panglima CI. Nah, oleh karena itu, mari Pak Marsono kita keliling. Saya silahkan undang saya ada waktu di Pemda atau di mana-mana. Saya akan jelaskan bagaimana cara mendeteksi orang-orang yang punya bibit-bibit terorisme. Seperti itu, Pak Marsono. Baik, pemirsa David yang beriman, luar biasa. Artinya bagaimana hidup sosial itu menjadi acuan. Dan kemudian orang yang sangat sulit diajak berinteraksi, bertetangga, dan lain sebagainya, wajib, apalagi dia datang baru kan, pindahan dan lain sebagainya. Kemudian mau menang sendiri, dan selalu berdasarkan ngotot, bicara masalah agama, dan lain sebagainya, bahkan sering-sering ngomongin syahid dan lain sebagainya itu, wajib kita dalami ya. Nah itu pemirsa yang budiman dan para pemangku kepentingan. Selesai sudah diskusi kita hari ini dengan Bapak Haji Susilo SHMH di acara Cak Notak. Nanti kita sambung di acara-acara yang akan datang. Terima kasih pemirsa David TV yang budiman dan berbahagia. Sampai jumpa di acara Cak Notak yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.